Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq al-khatimi lima sabaq an-nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas macam-macam nikmatnya yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Nikmat yang ringan, nikmat yang besar, nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat dijadikan kita umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perkumpulan kita, rutinitas kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umur kita dalam sehat walafiat, dan kita dijadikan orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia, dan orang-orang yang selamat dari dunia ini sampai akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita masuk pembahasan bab al-adlu, yang artinya keadilan, al-adlu. Habis bab ini insya Allah kita ganti kitab ya. Al-adlu artinya keadilan. Apa itu keadilan? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin Allahumma amin. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an. Al-adlu, keadilan. Apa yang dimaksud dengan keadilan? Di sini diterangkan namanya keadilan itu huwa atawassutu fil umuri wasairu fiha ala wifqi syariah. Keadilan itu adalah mengambil tengah-tengah. Adil artinya mengambil tengah-tengah. Enggak ke kanan, enggak ke kiri. Tengah-tengah dia. Contoh perkara yang mubah. Dosa enggak, pahala enggak. Misalkan kayak makan. Makan kan hukumnya mubah. Tengah-tengah kita ambil tuh, enggak terlalu kenyang, ya, enggak terlalu lapar, sedang-sedang. Ya. At-tawassut, ambil tengah-tengah, maksudnya apa? Sedang-sedang. Gitu. At-tawassut fil umur, ya. Mengambil tengah-tengah di dalam semua urusan. Ya. Urusan dunia ambil tengah-tengah. Kalau mau jadi orang dalam segi dunia, enggak kaya, enggak susah, ya. Sedang-sedang. Nah, paling enak perkara itu yang sedang-sedang. Terlalu kaya, hisabnya ngeri di akhirat. Ya, terlalu kaya, hisabnya ngeri, ya. Orang miskin ngeluh mulu, sabar mah kagak, ngeluh mulu. Gitu. Jadi tengah-tengah aja. Nah, sedang-sedang. Ya kalau tengah-tengah kan enak ya. Kita mau ngapa-ngapain insya Allah ada jalannya, yaitu jalan tengah-tengah begitu. Mau beli apa, ada hajat apa, ada be jalannya gitu. Kan enak. Sebab kalau sabar harus benar-benar sabar, nggak boleh ngeluh gitu. Kalau modelan kayak kita kan masih banyak ngeluhnya, sabar mah kagak gitu kan.
Nah, itu jadi ya kita kalau dalam hal duniawi ya, dalam segi dunia kita ambil jalan yang tengah, yang sedang-sedang aja. Ya begitupun dengan ibadah ya. Untuk kelasan kayak kita nih ya, ibadah sedang-sedang aja gitu. Kalau terlalu rajin sebab kita nggak ada mursyid, yang ada ntar malah lemes, malah bete, malah jenuh, jadi nggak sholat lagi gitu. Sholat duha ya, misalnya kita sanggup 2 rakaat, ya udah 2 rakaat aja. Ini enggak 11 rakaat, udah sehari itu doang dia sholat, besok udah nggak sholat lagi. Itu baca Quran gitu. Emang bagus gitu ya, memperbanyak ibadah bagus. Cuman kita melihat diri kita ya, semisalnya bosen nantinya, namanya manusiawi, ya sudah, ya, semampunya kita. Yang penting istiqomah itu. Ya ngaji, ya. Ngaji rajin bagus nggak? Bagus. Ya. Hadir majelis gitu, ngaji bagus. Kalau modelan misalkan kita keseringan ngaji, Senin ngaji, Selasa ngaji, Rebo ngaji, ayo ngaji aja dalam seminggu. Ya bagus sih, cuman gitu. Kita ini sebagai manusia pasti ada titik jenuh gitu. Ya kita pisahin dah 1 hari atau 2 hari ya, kumpul keluarga, ya waktu rahat, waktu istirahat gitu. Ya pelan-pelan ya, jadi ambil yang sedang-sedang tuh ya, yang sedang-sedang. Supaya apa? Supaya kita istiqomah, tujuannya mah gitu. Supaya istiqomah. Ya, jadi yang namanya adil itu ya ambil tengah-tengah, atau bahasa kitanya mah sedang-sedang ya. Di dalam semua perkara, semua urusan. Wasairu fiha, jalan di situ gitu. Bukan hanya sekedar mengambil tapi jalanin gitu ya. Kita ambil yang sedang, kita jalanin. Tapi dengan syarat ala wifqi syariah ya, ngambil sedang-sedang ya. Kita jalan di situ ala wifqi syariah. Tapi ingat ya, sesuai dengan syariat gitu, sesuai syariat. Wa huwa nau'an. Ya, perkara adil ini ada 2 macam. Ya, ada 2 macam. Yang pertama apa? Al-awwal adlul insan fi nafsihi wa huwa an yasluka sabilal istiqomah. Ya. Adil yang pertama adalah adilnya seseorang pada dirinya. Tuh, adil pada dirinya. Wa huwa, yaitu apa yang dimaksud dengan adil pada dirinya? Yaitu an yasluka sabilal istiqomah, bahwa dia jalan di jalan istiqomah. Maka yang tadi kita sebutin tuh, yang penting istiqomah. Najan sedikit, yang penting istiqomah gitu. Ya, masuk kita zikir habis sholat, atau kita di rumah ya semua udah beres nih, gue pengen zikir atau gue pengen sholawat udah berapa aja, bisa 10 bisa 11 yang penting istiqomah. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Mukhtarul Ahadis, beliau bersabda, ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla, kata Nabi itu. Amal yang Allah suka, yang Allah demen nih, amal yang Allah demen, biar kata sedikit, yang penting istiqomah. Adwamuha wa in qalla, diistiqomahin walaupun sedikit. Ya, jadi adil yang pertama, adil seseorang terhadap dirinya, yaitu apa? Ya, huwa an yasluka sabilal istiqomah, bahwasanya ya dia berjalan di jalan istiqomah. Al istiqomah khairun min alfi karamah, lebih baik daripada 1000 karamah, 1000 keramat. Ya, istiqomah bagian daripada rezeki, istiqomah bagian daripada rezeki. Ya rezeki banyak, ya rezeki sehat, rezeki panjang umur, rezeki ya tentram, damai, ya sejahtera, hati bahagia, itu rezeki semua tuh. Taufik hidayah, istiqomah, rezeki, kekuatan dari Allah, petunjuk, ilmu, rezeki semua. Ya makan, minum, fulus, duit, semua itu rezeki, ya rezeki semua.
Jadi kalau kita berdoa kepada Allah minta rezeki, ya rezeki itu banyak gitu. Saya udah banyak Bib minta rezeki, tapi geneng kantong saya begini-begini aja. Ya kan mintanya rezeki banyak. Kalau mau mintanya harta, mal tuh harta artinya. Mal tuh artinya harta. Baru itu khusus kan. Nah, itu. Yang dimaksud dengan rezeki versi ente itu maksudnya duit. Iya Beb, dia mintanya jangan rezeki doang, minta harta juga dong, almal. Gitu. Kalau mintanya rezeki, ya luas maknanya. Gitu. Bisa perkara akhirat, perkara agama, perkara dunia, pokoknya nikmat ya rezeki itu. Kalau rezeki pengennya harta, mintalah harta. Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani. Ya Allah, perbanyaklah hartaku dan anak keturunanku, berkahilah apa-apa yang kau beri. Wa atil hayati ala ta'atik, panjangkan umurku dalam taat kepadamu. Wa ahsin amali, perbaguslah amalku. Wa ghafirli, ampunilah aku. Itu doa dari Nabi. Dari Nabi SAW, Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa atil hayati ala ta'atik wa ahsin amali wa ghafirli. Gitu. Bahkan dalam doa Nabi aja ada doa Nabi untuk memperbanyak harta, aksir mali wa waladi. Sabilal istiqamah, adil seseorang terhadap dirinya itu yaitu dia berjalan di jalan istiqamah. Asani adluhu ma'a ghairihi, dan yang kedua adilnya dia bersama kepada orang lain. Adilnya manusia ya terhadap orang lain. Wahwa salah satu aksam, ya. Adilnya dia ya seseorang terhadap orang lain itu terbagi menjadi 3 bagian. Adilnya itu menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama adlu sultan ma fi ra'iyatihi. Ya, adilnya seorang pejabat fi ra'iyatihi, ya, di dalam kepemimpinannya. Bittiba'il maisur, ya, dengan memberikan kemudahan. Ya, dengan memberikan kemudahan. Tapi ingat, kemudahan di sini ala wifqi syariah, yang sesuai dengan syariat. Bittiba'il maisur. Kita sebagai rakyat ya haram kita melanggar aturan pemerintah. Haram kita melawan pemerintah. Cuma ya selagi sesuai dengan syariat. Gitu. Paling tidak hukumnya mubah, gitu ya, hukumnya mubah. Apalagi kalau ada manfaat. Contoh misalkan pemerintah memberikan aturan pengendara wajib pakai helm, misalnya di jalan raya wajib taatin rambu lalu lintas. Kita melanggar, kita dosa. Itu. Kita melanggar, kita dosa. Karena apa? Ya karena melanggar pemerintah selagi dalam aturan yaitu sesuai dengan syariat, selagi dalam aturan yaitu ada manfaat buat kita, ya kita wajib menuruti, wajib kita taat sama aturannya dia. Ya, jadi adilnya seorang pejabat ya di dalam kepemimpinannya bittiba'il maisur, dengan memberikan jalan kemudahan, wa i'ta'i kulli dzi haqqin haqqahu, dan memberikan setiap hak pada haknya, pada orangnya gitu. Memberikan hak pada yang berhak itu. Masing-masing dikasih haknya. Misalnya Pak RT, Pak RW, Pak saya pengen bikin maulid Pak di Asofa, ya saya minta izin Pak. Ya, diizinin nggak Pak? Ya, diizinin. Tapi mohon maaf Bang ya, Mang Toto, Mang Udin, nih kasih waktu sampai jam 11 aja gitu. Misalnya. Mengapa Pak RT? Sebab kalau terlalu malam kita takut ngeganggu tetangga misalnya. Itu wajib kita turutin, benar. Yang ngeganggu tetangga nggak boleh. Gitu. Kita satu sisi ya baca maulid, baca sirah Nabi, ya, tapi di satu sisi akhlaknya pun ya harus kita jalanin. Gitu, harus kita jalanin. Ada tuh di dalam kitab wasiatul wasoyal abali abna. Nah, kita nih misalkan jam tidur nih, jam tidur.
lampu udah pada mati nih. Ini kita lagi bicara soal anak pondok dalam kitab itu nih. Dalam kitab itu bicara soal anak pondok. Cuman ini ada hubungannya. Jadi kalau misalkan lampu kamar nih udah mati ini semua nih. Anak-anak semua udah pada tidur. Terus kita nyalahin lampu buat baca Quran. Terus suara Quran kita dikencengin. Sehingga mengganggu orang-orang yang tidur. Itu zolim kita. Zolim walaupun pekerjaan kita ibadah yang kita lakuin baca Quran. Ya, baca Quran bagus baca Quran. Kalamullah kan. Tapi di satu sisi kita harus menjalankan akhlaknya, adab-adabnya, aturan-aturannya. Gitu. Ya kalau misalkan kita bikin acara, bikin maulid, kita izin sama tokoh setempat, tokoh masyarakat, Pak RT-nya, Pak RW-nya, ya dikasih jadwal nih, dikasih waktu dengan alasan ya, takut mengganggu atau ada alasan lain gitu, selagi maslahat, manfaat, baik. Ya. Atau misalkan Pak RT ngomongnya takutnya ntar jamaah subuhnya pada kesiangan, bisa jadi, ya boleh. Maksudnya kita wajib mengikuti. Wajib kita mengikuti. Ya, jadi adilnya seorang pejabat ya di dalam kepemimpinannya dengan memberikan jalan kemudahan ya, terhadap yang dipimpin tentunya. Wa ita'i kulli dzi haqqin haqqahu, dan memberikan hak ya, memberikan setiap orang yang punya hak akan haknya, dikasih haknya itu, masing-masing dikasih haknya. Itu yang pertama tuh ya, soal pemimpin, soal pejabat. Dan yang kedua soal adlur ra'iyah ma'as sultan, adilnya rakyat bersama terhadap pemimpinnya. Kalau tadi kan pemimpin terhadap rakyatnya. Ya. Nah, kalau sekarang rakyat terhadap pemimpinnya. Kudu adil nih, rakyat juga sama ya, ma'as sultan ya, bersama terhadap pemimpinnya. Wa tilmid ma'a ustadzih, murid terhadap gurunya. Ya. Wal walad ma'a walideh, anak terhadap orang tua. Nah, itu harus adil. Adilnya bagaimana? Bi ikhlasi ta'ah, dengan ikhlas taat, itu menjalaninya dengan ikhlas. Dengan ikhlas taat. Ya. Kalau rakyat bersama pemimpin, aturan pemimpin ya yang sesuai dengan syariat ya wajib kita taati. Ya, rakyat tuh ya, adilnya rakyat terhadap pemimpin, wajib kita sebagai rakyat mengikuti aturan pemimpin selagi sesuai dengan syariat. Apalagi manfaat ya, minimal banget mubah lah, gitu. Minimal banget mubah. Ya, murid terhadap gurunya, gitu. Berkhidmat, ya, berbakti, ya. Menghibur tilmiz ma'a ustadzih, gitu. Murid terhadap gurunya. Ya. Wal walad ma'a walideh, seorang anak bersama terhadap kedua orang tuanya dengan bakti. Ya, dengan bakti itu adil ya, bi ikhlas ta'ah ya, dengan ikhlas baktinya itu ya, nggak ada rasa ngegerutu, nggak ada rasa jengkel ya, ikhlas taat. Dan yang ketiga adlul insan ma'a imsaleh, adilnya seseorang bersama orang yang setara dengannya, yang sama ya, yang sepadan ya, adilnya seseorang ya bersama yang sepantaran, sepadan, yang sama dah itu sama kita. Bagaimana adilnya seseorang terhadap yang sama, terhadap yang sepadan, yang sepantaran? Adilnya itu bitarkit takabur alaihim, tidak sombong gitu ya, tidak sombong. Dengan kita tidak sombong ya terhadap mereka, kita adil namanya. Wakafil adza anhum ya, tidak mengganggu, tidak menyakiti, ya. Tidak membuat luka, gitu ya. Ya. Dengan kita tidak sombong. Ya kemarin sombong sudah kita bahas ya pembahasan sebelumnya ya. Kalau orang sombong, orang akan mencari-cari celah untuk menjatuhkan kita kalau sombong. Gitu. Tapi kalau kita tawadhu, rendah hati, semua orang demen. Wakafil adza anhum ya, tidak menyakiti, tidak mengganggu mereka. Itu adilnya kita nih ya, yang sepantaran dengan kita, yaitu dengan tidak sombong. Wakafil adza anhum ya.
tidak mengganggu. Kalau Allah Ta'ala, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk adil dan berbuat baik. Kayak ini di khutbah Jumat tuh. Nah, ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Nah, ini sesungguhnya Allah memerintahkan ya untuk adil dan berbuat baik. Ya. Amal adlu faqad araftahu. Adapun adil, tadi kita udah tahu tuh adil ya, adil orang terhadap dirinya dengan istiqomah. Ya, adilnya pemimpin dengan rakyatnya, dengan yang dipimpin, ya, dengan memberikan jalan kemudahan, memberikan hak. Ya. Terus adilnya rakyat terhadap pemimpinnya, adilnya murid terhadap gurunya, adilnya anak terhadap orang tua. Ya, dengan ikhlas taat itu nurut. Adilnya orang terhadap yang sepantaran yaitu dengan tidak sombong. Nah, kita udah tahu tuh tadi. Ya. Wa amal ihsan, di ayat ini kan Allah memerintahkan kita untuk adil dan berbuat baik. Itu. Nah, kalau adil tadi kita udah tahu. Nah, sekarang yang berbuat baik. Wa amal ihsanu fahuwa kama fil hadis anta abudallaha ka'annaka tarah. Ya, namanya ihsan itu dalam hadis Nabi ya, bahwasanya anta abudallah, bahwasanya ihsan itu artinya kebaikan, artinya ihsan itu kebaikan. Apa yang dimaksud dengan ihsan, dengan kebaikan di sini? Ya, dalam hadis yang dimaksud dengan ihsan adalah anta abudallah, bahwasanya kamu menyembah Allah. Ya, menyembah dalam arti menyembah kita mengikuti syariatnya, artinya kita sholat gitu, kita menjalankan syariatnya. Artinya dalam arti menyembah ini bukan hanya sekedar sholat ya, tapi kita mengikuti syariatnya, aturannya Allah Ta'ala. Anta abudallah, bahwasanya engkau menyembah Allah ka'annaka taroh, seolah-olah kamu melihat Allah gitu. Kan kalau kita nggak bisa kan ngelihat Allah Ta'ala kan. Seumur hidup ya, manusia yang masih hidup udah bisa ngelihat Allah cuma Nabi Muhammad, cuma Nabi kita Muhammad. Hatta para nabi yang lain nggak ada. Nabi Musa aja secuil dari cahaya Allah Ta'ala meledak itu gunung Tursina ya, nggak kuat menahan cahaya dari Allah Ta'ala Rabbul Alamin. Makanya kan dalam riwayat itu Nabi Musa setelah kejadian itu kan beliau bertanya nih, ya Allah saya pengen melihat engkau. Kata Allah, ente emang kurang beriman sama saya wahai Musa? Enggak ya Allah, saya supaya tenang aja nih hati, saya pengen ngeliat. Ya udah, copot sendal gitu kata Allah. Lihat ya, ya lihat. Baru sedikit aja tuh, udah nggak kuat, udah pingsan Nabi Musa dan gunung itu hancur, meledak. Dari semenjak itu Nabi Musa kemana-mana selalu nutupin mata. Kenapa ditutup? Karena kalau dibuka orang yang lihat wajah Nabi Musa langsung meninggal, nggak kuat lihat pancaran sinarnya itu. Saking luar biasanya itu Nabi Musa, baru sedikit ya. Makanya makhluk yang masih hidup udah bisa ngelihat Allah Ta'ala dengan mata, dengan jelas, itu baru Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam waktu peristiwa Isra wal Mi'raj. Isra ya, perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj, perjalanan Nabi naik dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha ya, ke langit ketujuh Sidratul Muntaha. Nah, dari situ Sidratul Muntaha ya, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul. Ya Jibril, ini saya ngucapin salam ke Allah Ta'ala kok nggak dibalas sih? Kata Jibril, coba benerin kali salamnya. Ya udah, saya benerin dah. Ya itu, lahirlah tuh at-tahiyat yang kita baca tuh di saat sholat tuh, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Di saat Nabi ngucap kayak begitu, at-tahiyatu salam penghormatan yang diberkahi, yang selamat untuk engkau ya Allah. Dari saat itu Allah langsung menjawab assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, Allah ngucapin salam tuh ke Nabi, dijawab lagi sama Nabi, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu at-tahiyat itu obrolan Nabi bersama Allah Ta'ala waktu ya, di Sidratul Muntaha ya, bertemu dengan Allah Ta'ala. Diwajibkannya sholat 5 waktu di situ. Makanya kita di saat salam nih, innaka hamidu kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid.
assalamualaikum, nengok ke kanan kan, yaitu assalamualaikum pertama itu kita ngucapin salam ke para malaikat. Assalamualaikum warahmatullah, itu ngucapin salam kepada para malaikat. Salam yang kedua, assalamualaikum, kita ngucapin salam kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Dijawabnya kapan? Dijawabnya nanti di akhirat. Ya, makanya di saat mukminin, mukminat masuk ke dalam surga, para malaikat semua ngucapin salam kepada kita gitu. Ya, ngucapin salam semua. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Wa hadza kamalul iman wa nihayatul idzan. Ya, ini adalah kesempurnaan iman ya, dan puncaknya ilmu pengetahuan. Ya. Kita menyembah Allah seolah-olah kita melihat Allah. Ya, jadi di saat kita beribadah kepada Allah yang seperti yang tadi saya bilang, bukan hanya sebatas sholat, tapi kita mengikuti aturan Allah. Jadi begini, semua ya kita diperintahkan untuk bakti ini, misalnya sama orang tua ya, kita disuruh untuk bakti, kita disuruh untuk adil ya, kita disuruh buat berbuat baik tadi dengan ikhlas kan, dengan ikhlas, dengan taat gitu, menjalani ya masing-masing haknya kita kasih. Kita menjalani itu semua karena kita memandang bahwa itu semua perintah dari Allah gitu. Artinya kita enggak melihat kondisi, kita nggak melihat misal orang tua kita cuma bisa nyuruh misalnya atau bagaimana misalnya gitu, kita nggak melihat ke situ gitu. Yang kita lihat pokoknya ini perintah Allah, gue disuruh bakti sama orang tua, udah gitu. Sebab kalau kita melihat penyebabnya, kenapa sih gue disuruh bakti, padahal orang tua gue sama gue juga mungkin biasa-biasa aja, atau mungkin bagaimana kita nggak tahu kan gitu. Ya sudah, kita diperintahkan untuk bakti udah. Karena yang perintahkan kita bakti sama orang tua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pahalanya yang ngasih Allah. Seandai katanya orang tua kita, orang tua yang mungkin sempurna gitu. Ya, yang mungkin sempurna nih orang tua kita gitu, terhadap kita sebagai anak. Gitu. Terus kita bakti sama dia. Tetap aja yang ngebayar pahalanya mah Allah Ta'ala, bukan orang tua kita. Gitu. Jadi bagaimanapun keadaan orang tua terhadap kita sebagai anak ya wajib bakti sama orang tua. Kenapa? Karena kita memandang daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ya, karena yang bayar pahala itu Allah Ta'ala. Begitu juga seorang murid terhadap guru ya, seorang pemimpin terhadap rakyat terhadap pemimpin. Yang bayar atas perbuatannya dia ya, atas dia ngejalanin syariat, yang ngebayar pahalanya Allah Ta'ala. Jadi kita nggak melihat objek, kita nggak melihat penyebabnya. Yang kita lihat pokoknya ini perintah Allah, gue jalanin, dah gitu. Ya, insya Allah paham ya, ngerti ya, insya Allah. Gitu. Ya kalau kita menjalankan segala sesuatu karena memandang daripada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kemuliaan nantinya tuh, ada kemuliaan. Ya, malaikat semua tadi diperintahkan oleh Allah untuk ngambil tanah di muka bumi buat nyiptain manusia. Nggak ada yang sanggup. Karena bumi nolak, itu kan, wah ntar pada perang lagi orang di sini, di punggung gua, gitu kata bumi. Ya Allah, ini bagaimana bumi nolak ini, gitu. Akhirnya kata malaikat Israel, izinin saya ya Allah, buat datang ke sono, buat ngambil tanah. Ya udah, diizinin sama Allah Ta'ala. Begitu, sama malaikat Israel, bumi juga nolak, cuman kata malaikat Israel, bodo amat, ini udah perintah Allah, turun aja udah. Diambil tanah, makanya malaikat Israel ya diberikan tugas untuk mencabut biqabdil arwah, gitu. Jadi dikasih kemuliaan dengan kita menjalankan segala sesuatu kebaikan ya, karena memandang daripada perintah Allah Ta'ala ya, kita mendapatkan kemuliaan. Nabi Ibrahim juga sama. Waktu nyembelih anaknya itu Ismail gitu kan, ada iblis ngegoda. Nabi, itu kan anak ente, darah daging ente itu. Gitu. Masa nggak iba? Coba minta ente ke Nabi. Minta sama Allah tugas yang lain, jangan ke anak, itu kesian. Tapi apa Nabi Ibrahim? Bodo amat, ini perintah Allah. Makanya Nabi Ibrahim banyak dapat ujian kan dalam Al-Quran. Begitu. Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita taufik hidayah. Allah Ta'ala berikan kita kekuatan iman Islam. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ampuni dosa-dosa kita. Allah Ta'ala maafkan kesalahan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ya bab adil ini nih ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kekuatan. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Jadi besok insya Allah kita
mulai ganti kitab, ada Durusul Aqaidid Diniyah. Kita ganti kitab daripada kitab tauhid. Nah, ada satu ini pemberitahuan, antum semua nih kita bareng-bareng insya Allah malam Sabtu yang bisa ikut. Kalau saya pribadi ngarapinnya ikut nih, antum pada ikut ngarapinnya gitu. Cuman barangkali takut ada kesibukan atau bagaimana gitu. Yang bisa ikut fadol ikut, cuman kalau saya ya ngarapnya antum bisa ikut ya, nanti insya Allah malam Sabtu ya, kita ziarah habis itu kita rahat di mana bang? Kita puncak di mana bang? Puncak Cipanas di Cipanas gitu. Berangkat malam Sabtu karena mau hadir dulu acara nikahan bibi saya, mbah saya dari yang di Cisalak. Nikahan tuh malam Sabtu, mbah saya, bibi saya tuh. Saya hadir dulu bentar tuh habis Isya, baca khutbah, kelar khutbah, ya ngobrol sebentar, langsung berangkat. Paling perkiraan jam 9 kali ya, jam 9 bang. Ya jam 9, jam segituan lah. Sabtu siang kita udah arah balik ya. Emang ya. Ya kita ziarah ke Magam Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas, sama kita ziarah ke Magam Sayyidil Walid Hayy Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf di Lalongok. Nggak jauh makamnya dari Habib Abdul Keramat tuh, nggak jauh magamnya itu. Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf. Jadi bagi antum yang bisa ikut, yang punya waktu malam Sabtu besok nih ikut. Ya, kalau ada halangan ya nggak apa-apa. Cuman kalau saya pribadi harapinnya antum pada ikut. Gitu ya. Ya, mudah-mudahan pada sehat semuanya. Nah, nanti ada pun misalkan ini rencananya sih pengen diobrolin emang ya, diomongin ya. Mungkin ada bisa ngobrol sebentar kali sama Bang Toto, sama bareng-bareng ntar kita nih habis ngaji kita ngobrolin sebentar. Kalau sekiranya ada uzur ya apa-apa gitu ya. Ya mudah-mudahan pada sehat semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi jahi sayyidil mursalin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa aradina wa rada anna. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fit taqwa wa tula umrin fi husni amal wa rizqan wasi'an la tu'adzibna alaih. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.